halo semuanya, ketemu lagi kali ini di setting yang baru ya. Episode tetap akan berlanjut terus ya. Ruangan baru. Ini kita dipinjamin ruangan sama kulit batu. Apa namanya kulit batu? Oh, jadi ini semua batu semua ya? Iya, itu kulitnya batu untuk interior sih. Wah, luar biasa. Kelihatan memang alami sekali. Iya, ini biasanya kalau saya kan dikasih di rumah. Iya. Pakai kok. Buat apa? Akhirnya saya pakai, tahu buat apa? Buat apa? Alasnya sepeda. Tak njerek-njerek ya, enggak apa-apa sampai sekarang. Jadi sepeda saya itu selalu dekat dengan alam. Oh iya, memang harus ya. Nah, ya, menapaknya di batu terus. Jangan ditaruh di ruangan AC terus. Kademen. Kisut nanti. Apalagi diajak tidur bareng. Wah. Itu kalau itu sudah kelainan gue ya, Kop. Tapi ada kan orang yang seperti itu. Ya itu kelainan. Orientasinya itu wis. Iya, wis. Tidak usah dibicarakan di sini. Iya. Nanti ada yang merasa ruwet. Ya, oke, kita lanjut ya dengan episode ini. 2 hari yang lalu saya dikejutkan oleh satu berita di media cycling, ya tahu, cycling news itu online, yang judulnya adalah Cameron Wurf. Kalau Anda belum tahu siapa Cameron Wurf, Cameron Wurf itu adalah atlet Ironman. Oke. Dia sempat bergabung dengan tim Ineos, Ironman Anda tahu kan ada 3 cabang olahraga. Renang, sepeda lari. Ya, kita di Surabaya juga punya Ironman. Ada. Pak Willem itu yang kalau setahun bisa 3 kali. Iya, kalau levelnya yang tadi siapa namanya? Yang Ineos itu? Cameron Wurf. Oh, kalah. Cameron Wurf masih umur berapa? Iya. Pak Willem umur berapa? Iya. Makanya ini Pak Willem ini hebat luar biasa. Ya, doakan selalu agar dia bisa. Oh ya, ini sudah sampai mau ke Kona. Hari ini dia sampai, terus besok kan malam ini dia sampai dari luar negeri. Besok ini sudah Boston Marathon, jangan bilang luar negeri. Ya, dari Boston Marathon pulang. Besok sudah start program latihan untuk Langkawi. Iya. Semoga Langkawi bisa kualifikasi ya untuk Kona. Iya. Karena ini sekaligus dia menjajal sepedanya dia, kudanya yang sudah implan baru, implan saraf baru. Itu sepatu kuda baru. Sepatu kudanya baru. Iya. Terus implannya baru. Iya, terus itu penutup mata yang baru. Sarafnya juga baru. Urat sarafnya ganti baru. Iya, Total baru. Semua tuh. Ya, saya butuh waktu seminggu lebih untuk saya perhatikan itu. meteli satu-satu. Ya. Nah, di dalam artikel tersebut Cameron Wurf itu sepanjang event Ironman itu dia menghabiskan 28 sachet gel. Kali. Nah, ini yang bikin kaget, Rick. Kok bisa di-open? Nah, ini loh, Rick. Biasanya kan rahasia toh, Rick. Nutrisi-nutrisi ini kan rahasia. Ya. Bayangkan misalnya ya, satu sama lain tuh saling pelirik-pelirikan, Rick. Ketip-ketipan. Mungkin dia sudah malas dipeliriki orang. Makanya jadi daripada dipeliriki, nyoh. Iki lho, kalau apik piro ya. Tapi kan masalah gini, ya Tom. Dia bisa membuka rahasia dia yang berkaitan dengan namanya gel-gelan itu. Iya. Ya. Atau suplemen instannya itu. Iya. Tapi tidak semua orang bisa menerapkan pada dirinya. Nah, benar juga ya, benar juga. PPN. Karena apa? Pak Willem sendiri kan sudah bilang. Ya. Dalam urusan gel-gelan pun itu harus dilatih. Iya. Gak bisa Anda langsung trot. Gak bisa. Kalau kita ngawur itu bukan bisa muta-muta. Bukan mencret pun bisa.
muta-muta, mual-mual. Nausea, namanya itu nausea. Maunya pakai gel itu maunya apa? Finish under COT. Malah enggak atau finish. Podium Iya. atau ini DNF. Iya, dia terpaksa harus cari toilet. Ini beneran ya guys ya. Jadi hati-hati. Ya, waktu tahun lalu saya juga perhatikan Rick, ketika saya jadi road captain untuk kategori woman ya. Saya kaget luar biasa, ternyata woman ini maksudnya ibu-ibu ini. Ya karena umurnya 45 up, 40 up. Kan ibu-ibu kan. Oh, ya mosok cewek-cewek. Lagi panas-panasnya itu. Lah iya. Itu panas-panasnya saingan itu. Ya, masa dibilang apa itu? Noni. Mimi. Ya. Oh, tergantung. Tergantung. Ibu-ibu kalau masih umurnya 45-an. Tapi memang kok Yakob ngomongnya mimi. Betul. Iya. Tapi kalau yang ngomong umurnya itu masih 20-an. Iya. Tante-tante. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana ya. Memang ibu-ibu itu kayak bunglon ya. Kalau saya yang ngomong Isa, mau jadi kalau saya yang ngomong Isa. bisa bisa C. Iya. Iya. Tapi kalau sinyo-sinyo yang 20-an pasti tante. Yang sudah tante dipanggil tante aja bisa marah loh, Rik. Loh, mintanya panggil Cece kok. Ya apa? Aduh. Korupsi umur. Oke, anyway. Saya juga kaget ketika saya menjadi RC, saya melihat di belakangnya kantong jersinya itu ibu-ibu loh, kategori ibu-ibu loh. Ada, kalau saya bisa hitung itu 6-8 sachet loh. Dari stadion di Pasuruan itu menuju ke atas itu. 8 sachet waktu itu mereknya Moorten. Moorten waktu itu lagi naik daun ya. Harganya itu 2 kali lipatnya SIS Gel. SIS Gel yang udah kafein itu sekitar 50-55 ribu per sachet. Moorten yang dengan kafein itu 95 ribu per sachet kecil. Berarti kalau 600 ribu. 6-8 sachet, hitung aja. Itu satu orang loh, Rik. Kalau saya enggak bawa itu kayak Kop. Ya. Saya enggak akan bawa gel. 600 ribu kan? Iya. Itu kan sego rawon itu biru. Rawon, pecel. Sak minumnya es degan itu berapa? Bisa traktir teman-teman. Oh, bisa. Es nongko jajar. Minum aja. Ya, jadi nah ini apa-apaan ini? Kalau Anda orang biasa pasti Anda, ngopo-opoan ini. Tapi kalau misalnya Anda atlet, beda. Ya. Atlet sekelas Peter Sagan aja, sebentar ya Rik ya. Ada kabel yang kelewat. Oke, atlet yang sekelas Peter Sagan aja waktu dia menang Paris-Roubaix itu, dia dengan gampang dan enaknya mengambil gel ini di mobil sport car. Sak cawuk itu kira-kira ya bisa-bisa 10 ya. Ya 10. Dan dia minum itu kalau nggak salah setiap 5 menit 1 buang. Greng, 5 menit kemudian 1 lagi, buang. Jadi kira-kira dalam jangka hanya 100 km Surabaya ke Malang itu ada kemungkinan dia bisa habis sekitar 5-6 sachet loh, Rik. Bayang no. Ya. Nah, hal ini kan memang ada kaitannya dengan berapa kalori yang Anda bakar ya, Rik ya. Benar ya. Ya kalau kita misalnya kita tahu aja, kita lihat aja ya, kita MTB-an di Bukit Ular yang hanya 25 km ya.
itu sudah bisa membakar 1.200 kalori loh. Enggak main-main. Ya, waktu kita pandaan PP aja sudah 2.500-an. 2.500 kalori. Sedangkan satu sachet itu cuman berapa kalori? Satu sachet itu kalau nggak salah isinya cuman 25 kalori cuman. Ya. Nah, mungkin hitung-hitungannya kalorinya yang di gel itu beda ya, karena di gel itu kan banyak nutrisi-nutrisi lain ya. Ya gitu. Nah, sekarang ini pertanyaannya gini, gila 28 sachet untuk renang yang jaraknya sekitar 4 kilo, sepedaan yang jaraknya 180 kilo, dan maraton lari 42 kilo. Yuk kita bahas, Rik. Yuk opo iki, Rik? 28 sachet loh, Rik. Sosor mari. Sosor. Aku tak dodolan gel lain. Dan dia menyelesaikan dalam rekod waktu, catatan rekod. Nah, ini gini kok Yakob. Sekitar 4 sampai 5 jam selesai loh, Rik. Iya. Gila. Ya, ini kan enggak 4 jam, 5 jam sih. Kalau 7 jam lah, ya. Kalau atlet kan badannya beda sama kita, metabolismenya beda, masa ototnya beda. Lah kalau kita ini antara masa otot sama masa lemak, banyak lemaknya kok. Iya benar. Itu. Terus dia bergerak itu dengan kecepatan berapa? Wah, iya. Dia kan push to the limit. Itu karena gitu. Meskipun ya dia manage tenaganya dia, tapi kan push to the limit. Iya. Karena itu event dan race, itu race. Nah, otomatis karena ototnya dia masanya besar, otomatis energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan otot-otot itu juga besar. Besar sekali. Kan di dalam gel ada natrium, ada kalium, ada vitamin, apa macam-macam kan. Nah, itu yang mendukung otot-ototnya untuk bisa berkontraksi dengan baik. Nah, karena dia push mesin, dia itu kan kayak mesin turbo. Yes. Sudah twin turbo, bensin, misalnya 6.000 cc V12. Iya. Wah, kayak mesin Ferrari. Misalnya gitu. Nah, apakah bisa disamakan dengan mesinnya badan kita yang cuman 1.300 cc atau 1.500 cc, enggak 4 silinder? Iya. Ya toh? Iya. Itu pun filter udaranya mampet-mampet. Ya toh? Iya benar. Nah, kalau kita kasih misalnya ya sama kayak mobil lah. Iya. Gel itu kan kayak bahan bakar oktan tinggi. Iya. Ya toh, berliku dengan mineral-mineralnya. Lah kalau kita jejeli itu, kita kan pernah ngerasain kalau misalnya mesin itu kita kasih bahan bakar yang oktannya terlalu tinggi. Iya. Maka apa yang terjadi? Mesinnya panas kan? Yes. Nah, kalau badan kita bukan panas, mencret. Nah, ya benar langsung. Atau muntah-muntah, nah itu. Dia pencernaannya kita langsung menolak. Nolak, ya? Karena gini. Saya pernah ngalami gini kok Yakob. Saya pernah menjalani pola makan di mana saya cut off semua karbohidrat. Iya. Jadi karbohidrat intake itu betul-betul saya cut off. Satu hari saya coba, jadi saya cut off itu kira-kira 1 bulan. 1 bulan ya? Saya cut, sengaja saya cut off. Terus di endingnya itu saya minum teh manis. Oke, teh manis. Teh manis. Padahal hanya cairan ya? Iya, teh manis. Besok diare saya. Langsung diare. Jadi badan itu nolak. Iya. Menolak intake gula itu lagi tadi. Padahal jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. Jadi ya badan kita ini kan kayak mesin. Membakar sesuatu. Tapi kan kalau bahan bakaran tidak sesuai ya dia akan nolak pasti. Ya samaan kayak apa biasa kita minum mobil itu diesel, kita kasih misalnya biosolar, ya toh langsung. Terus dikasih dek, kaget. Iya. Bisa gitu. Biasanya Petralite. Sekarang langsung kasih Pertamax Turbo. Panas mesinnya. Wah, tariannya enak dipecek-pecek, remek semua. Nah, jadi ya badan kita memang harus menyesuaikan. Nah, kalau atlet-atlet ya jadi kita ini jangan meniru polanya mereka untuk mengkonsumsi gel. Betul. Karena apa? Mereka push limit.
Kita kan enggak. Ya. Nah, tapi orang-orang itu karena apa? Fobik. Iya. Ya seolah-olah kalau misalnya kita nggak kita ketinggalan gitu loh. Wah, kanmu nggak kuat gara-gara nggak ngegel sih. Ya. Jadi gel itu seakan-akan menjadi sebuah kunci utama dalam menyelesaikan sebuah event. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kok Yakob waktu IJJ 1.500 kilo itu gel-gelan enggak? Belas. Gel natural, apokat, nanas. Apokat, nanas, buah, degan. Ya cukup. Saya dulu balapan ya pakai gel-gelan kok. Iya. Nah, gel ini kan sebuah inovasi teknologi di mana itu praktis. Yes. Tapi kan tidak semerta-merta menjadi konsumsi yang harus Anda bawa selalu. Yeah. Karena nanti kalau itu dibiasakan juga enggak baik efeknya. Yeah. Kecuali kalau Anda memang betul-betul profesional, atlet, nah itulah yang cerita. Yeah. Kayak misalnya Pak Kowelem misalnya, Iron Man itu. Dia untuk bisa menggunakan gel itu dengan efektif, dia berlatihnya kayak apa? Nah, berlatih. Saya melihat dia berenang itu badan iki gajehe gak ono. Kayak dolphin yo. Iya. Jadi apa ya? Badannya dia itu bisa menyerap dengan cepat dan membakar dengan cepat menjadi energi. Lah kalau badan kita kan masih ECU-nya masih ECU belum remap. Ya toh berebet. Ya toh. Apalagi pemain endurance misalnya. Pemain endurance itu kan harus menghemat tenaga. Kalau misalnya diisi bahan bakar yang terlalu tinggi, ya mubazir. Yes. Diisi yang terlalu rendah enggak pas, enggak bisa. Ya berarti memang harus mencari kita nih cocoknya konsumsinya kayak apa. Karena itu kan kalau di Garmin, di Cyclocom yang kelas menengah atas, itu kan kita bisa set kapan kita makan, kapan warningnya kan kita bisa setting semua. Nah itu. Tapi yang pasti itu sebetulnya bukan, kalau kita olahraga itu sebetulnya bukan gel yang utama. Tapi air, cairan itu yang utama. Cairan dan mineral. Iya benar, cairan dan mineral. Karena kalau kita sampai kehilangan kalium dan kehabisan natrium, jantung kita bisa berhenti. Masuk akal. Itu langsung. Karena yang nyetrum saraf-saraf untuk otot bergerak itu kan natrium. Nah ini saya jadi dokter manusia nih lama-lama. Waduh. Ya selama ini sih saya kalau olahraga sepedaan ya kayak kita ke Pandaan kemana pakai MTB siang bolong. Iya siang bolong. Kita minum apa? Air mineral dingin. Air mineral. Oh, enggak gel-gelan. Apa? Daripada duitnya beliin gel lebih baik kita melipir. Melipir. Golek lodeh. Cari sego lodeh, sego pecel lebih enak. Iya toh. OT porong kan masih enak. Iya. Tapi gini, Rik. Ya memang di dalam sebuah sachet gel itu ya otomatis kan komposisinya itu loh ya. Nah iya. Ya kita komposisinya lihat, itu kan supaya kenapa dibuat seperti itu supaya cepat diserap oleh tubuh dan cepat didistribusikan. Betul. Kan. Kalau di makanan kan dia butuh waktu diproses dicerna kan berjam-jam. Iya berjam-jam. Nah paling tidak 8 jam lah itu baru efektif. Nah karena atlet ini mesinnya kayak mesinnya supercar atau superbike, dia butuh asupan yang cepat. Iya betul. Maka gel itu akan menjadi sebuah senjata yang efektif supaya badannya dia dalam tip top condition, jadi tidak sampai kram atau tidak sampai drop. Nah, lah kalau kita misalnya itu kan ada gulanya di dalam glukos itu gulanya padat sekali padat itu. Kan. Coba minum gel terus gak diabetes. Iya benar. Karena di belakangnya sachet itu sudah ada warningnya. Iya. Ada warningnya loh. Ya sama kayak dulu kan sebelum ada gel-gel kerating deng. Iya. Ya toh extra jos. Ngombe extra jos terus.
gak langsung anfal itu. Kalau kebanyakan. Tapi kalau sesuai takarannya sekali-sekali ya oke. Malah dulu zamannya Kerating Deng banyak yang anfalnya itu justru bukan dalam waktu dia bekerja. Iya, waktu itu. Dia ndak ngapa-ngapain. Karena over. Ndak ngapa-ngapain minum Kerating Deng. Kan kalau saja itu kan ada yang mengandung kafein. Yang kafein kan mahal. Iya. Ya toh, kalau saya cari kafein. Cukup 5.000. Boleh warung. Kopi. Ya itu. Ya. Karena itu makanya, ya sebetulnya bijak-bijak aja sih. Ya. Makanya ya itu tadi. Kan Pak Willem kan sudah ngomong, jangan asal kamu ngejar, karena semuanya itu harus dilatih juga begitu. Jadi bahkan kalau kita ini kebanyakan ya, Boyakop ya. Sesuatu yang kebanyakan bagi badan ini kan menjadi sampah. Betul. Kalau misalnya kita olahraga, itu kan keringat kita banyak kan. Terus mineral intake-nya over. Yang kerja berat apa? Liver dan ginjal. Betul. Nah, akhirnya apa? Mineral-mineral itu ngendap kalau cairan kan filternya di ginjal. Ngendaplah di ginjal. Intake air kita pas kurang atau karena kita keluar cairannya terlalu banyak. Akhirnya apa? Lama-lama iki olahraga jarine sehat malah gagal ginjal. Kencing batu. Batu empedu. Ini itu. Loh, padahal olahraga tiap hari kan harusnya sehat. Lah intake-mu ndak karu-karuan ya podo goro. Sama aja bunuh diri kan gitu. Benar juga, ya. Jadi ya tapi kalau misalnya ya Rick ya, kembali lagi ke tadi Cameron Wolf, dia menghabiskan 28 sachet. Dan pada event itu dia menyelesaikan dalam kurang dari 8 jam loh, di bawah 8 jam. Iya, sekarang kan berenang, itu kan berarti berenang 3 kilo. Ya. Itu kan berenangnya kadang melawan arus atau gimana. Benar. Dan temperaturnya juga dingin. Otomatis badan itu akan membakar, butuh bahan bakar satu untuk menjaga temperatur, menggerakkan otot, dan mengeluarkan tenaga dan menghasilkan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan. Betul. Nah, ya toh dari renang, keluncung kuyup gitu, disuruh mancal. Mancalnya bersepedanya 180 kilo, naik sepeda TT. Iya kalau rutenya flat, kadang-kadang nanjaknya kayak setan. Benar juga. Iya toh. Sedangkan apakah sepeda TT itu sprocketnya gede-gede? Enggak. 1130, 1132, 1128, mentok-mentok 1134. Iya. Depannya udah pasti kalau enggak 52, 53. Iya. Nah, tapi dia bergerak itu kan konstan dan terus. Otomatis kan dia butuh mineral, butuh bahan bakar. Kan enggak mungkin kalau kita lagi event melepir ono warung mangan kan enggak mungkin. Kalau pertandingan resmi seperti itu. Nah, kalau kita misalnya ikut Bentang Jawa atau apa EJJ lah, kan diperbolehkan mampir di warung, mampir di swalayan kan boleh. Lah coba kalau race kelihatan Indomaret minggir gitu. Langsung dari urutan pertama anjlok minus. Kejam ya. Iya, lain. Ya, terus dari selesai bersepeda, terlepas itu kondisinya seperti apa, sepedanya kan bentuknya aero-aeroan, gepeng-gepeng. Lah kalau pas kena side wind, set dis itu gak munting-munting. Saya bayangin gini ya, matematikanya loh Rick. Matematikanya itu gini bahwa dalam katakanlah misalnya 8 jam ya. Dalam 8 jam 28 sachet dibagi 8. Itu kan paling ndak loh ya. Dalam 1 jam itu dia habis 4 sachet loh Rick. Kalau 1 jam 4 sachet berarti 15 menit dia harus trot. 15 menit. Belum elektrolit di bidonnya dia kan ada elektrolit. Bener. Itu. Nggak, ya karena mesinnya dia itu mesin besar, CC besar. Mesinnya dia mesin besar. Lah kalau kita mesin CC cuma 1.300 cc. Nah, sekarang kembali Rick, kembali lagi ke misalnya yang tadi Bromo contohnya itu dalam perjalanan ke Bromo, dia membawa 6 sachet padahal dia bisa menyelesaikan. Ya masuk akal juga loh Rick, ya. Dia menyelesaikan dalam 2 jam misalnya ya, karena mereka kan balapan ya.
2 jam. Rata-rata mereka itu sudah sampai tuh antara 2 jam sampai 2 jam 30 yang kom-kom itu. Katakan misalnya dalam 2 jam 30 dia habis 6 sachet, berarti 1 jam itu 3 sachet. Ya. Tapi kembali lagi, apa ya dia itu seatlet itu gitu loh. Ya kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Kita enggak tahu ya. Yang tahu kan ya karena itu badanmu yang sendiri. Tahu ya mereka sendiri dan itu benar. Ya kita kan enggak tahu apakah dia bisa menghabiskan semuanya. Dan selesai dengan baik-baik saja, gitu. Atau pulangnya mencret. Kita tidak tahu, ya kan? Kadang-kadang kita itu karena fobik atau karena bingung karena PDW atau karena takut, ya toh, sehingga bawanya berlebihan, konsumsinya berlebihan. Akhirnya tidak bagus. Karena itu lebih baik konsultasi dengan ahli gizi. Ya, kalau misalnya kalau saya konsultasinya sama ahli kuliner yang enak. Atau kalau enggak, apalagi ini kan menyongsong Bromocom ya. Mulai hari ini Anda coba ya. Anda latih misalnya dalam Anda nanjak itu butuh berapa jam, terus dalam berapa jam itu Anda bagi berapa sachet gitu dan nanti Anda rasakan sekarang gini loh efeknya. Iya. Ada gel. Iya. Gel itu kan mahal. Yang bisa mengakses gel siapa? Yang mampu beli kan? Iya, pasti. Nah sekarang masalahnya kadang-kadang banyak yang mampu beli itu kena salib orang yang tidak mampu beli. Ya itu. Gitu. Tapi sekarang masalahnya yang tidak mampu beli ya dimampu-mampukan kok, karena mereka ya mau beli. Karena mereka juga. Mungkin mereka mampu-mampukan beli hanya beli 2 atau 3. Tapi kan jadi gini kok Yakob, ada beberapa yang bisa dilakukan sih sebetulnya. Satu, kita yang memang kalau badan kita memang membutuhkan satu asupan energi yang besar. Intik yang besar karena mesin kita ini gede, itu wajar, ya kan? Tapi apakah ini bisa dirubah? Ya bisa. Dengan apa? Ya latihan. Latihan itu akan membuat kita ini menjadi lebih fuel efficient. Fuel efficient ya kan? Fuel efficient. Itu gimana caranya? Ya latihan, penggunaan rasio yang benar, apa semua. Karena itu kan kayak Pak Willem kalau ke sini kalau sudah mau program latihan yang sebenarnya start, dia kan selalu tanya. Kita kan selalu ketemu dia duduk bertiga ngobrol, elevasinya kayak apa, rute kira-kira kayak apa, cuacanya kita minta kok cari data cuacanya seperti apa, rutenya kira-kira gimana, arahnya kayak apa, anginnya kan kemungkinan di mana, tanjakannya seperti apa, kemudian kita konekkan lagi dengan dia. Kalau nanjak gradien sekian kamu butuh rasio berapa perkiraan, itu kan semua kan bisa ditata secara teknis. Nah kemudian dia menjalankan program latihan. Nah apakah dia selalu tergantung dengan gel itu setiap kali latihan? Ya enggak. Gitu loh. Tapi dia pasti membutuhkan karena memang dia push. Nge-pushnya itu yang nge-pushnya itu yang mau enggak mau. Jadi kayak gini, ada orang yang memang dia jago banget berair di berenang. Bergerak di air itu jago banget. Ada yang dia enggak jago di air, jagonya di sepeda. Ada yang enggak jago di sepeda, enggak jago di air, jagonya di lari. Ada yang gitu. Nah, sehingga pada saat kalau dia misalnya dia memang kuat banget di air. Maka badan dia itu akan sangat efisien pada saat berenang. Tapi dia akan sangat boros pada saat bersepeda atau berlari atau boros dua-duanya itu salah satunya. Ada juga orang yang karena mengerti seluk-beluk bersepeda dan rasio dengan baik, dia bisa menjadi sangat efisien di sepeda, tapi boros di renang. Efisien di lari, ada yang gitu. Jadi macam-macam. Jadi misalnya dia siapa itu yang bukan. Awe. Bukan. Siapa? Yang tadi 28 saset itu loh. Cameron Worth. Nah, Worth itu kan
dia menyelesaikan dalam waktu berapa? 8 jam. Di bawah 8 jam. Di bawah 8 rekor jam. Pokoknya. Nah, rekor Ironman yang pernah ada kan full Ironman. Rekor. Nah, kita kan nggak tahu dia membaginya kayak apa. Benar. Yeah. Kita misalnya si Worf ini misalnya tidak efektif di berenang, dia kan boros tenaga di situ, sehingga pada saat bersepeda dia harus nutup itu dulu kan, kan nggak mungkin sambil berenang ngegel. Yang pasti, podo minum kuah. Yang pasti, Rick, kecepatan sepedanya itu di atas 44 kph. Selama 180 kilo. Average-nya. Berarti dia kan memang push di situ. Push. Saya rasa dia push di mana? Gelnya dia, berarti gelnya dia di situ. Iya, dia di situ. Nah, sekarang karena apa? Selesai bersepeda, kalau ototnya tidak bisa terasupi mineral dengan baik. Pada saat lari kram. Iya, pasti. Jungkel. Karena itu ya wajar kalau Ironman itu konsumsinya sekian banyaknya, enggak kaget. Karena ya mereka kayak effortless harus push terus. Nah kalau kita cuma sepedaan Malang Pandak, Surabaya Pandaan jel-jelan kayak macem namanya. Makanya ini sebetulnya malah rusak. Iya benar. Untuk orang normal loh ya. Iya. Yang kita cuman ya bersepeda itu Rick, just sport gitu. Jangankan kamu ngomong ngerusak, Rick. Nah, aku denger 28 sachet gel aja. Aduh, perutku wis nek kudu mutar dewek, Rick. Kalau saya denger 28 sachet kok ya, Kop. Saya cuma gedek-gedek. Misalnya kalau Strive berapa harganya? Strive itu satu bungkus ya sekitar 120 ribuan. 120 ribu. Isinya 6. Nah, isi 6 berarti satu ya sekitar 20 ribuan. Nah, 120 ribu. Iya, 15 ribu lah ini. Nah, 15 ribu. Kalau yang extra jos malah 5 ribuan per piece. Tapi kita sanggup berapa? Tuh. Kita hitung-hitung. Ya, tak tukono es degan cuma 15.000. Gitu. Nah, karena itu kalau kita mainnya di profesional dan waktu itu adalah sangat berharga, silakan Anda ngegel itu karena itu menjadi pengganti asupan nutrisi. Makanya catatan yang membuat kita akhirnya tahu itu loh, Rick. Ya itu loh. Kok bisa ya mereka membeber rahasianya 28 saja? Iya. Wow, berarti bisa dihitung gitu loh. Iya. Itu akan menjadi barometer dan patokan. Cuman kan masalahnya yang kita tidak ketahui. Kita kan cuma tahu jumlahnya. Tapi kita tidak tahu timingnya. Ya, timingnya itu ya. Dan timing tiap orang beda. Benar. Misalnya saya sama Yakob gini. Pada saat kita mancal ke Pandaan lalu. Itu kan sampai di atas kita sama-sama ngemil kue. Sama minum kopi. Tapi kopi yang saya minum kopi hitam biasa americano. Ko Yakob kan latte ya. Latte. Kalau dihitung kalorinya lebih besar latte. Lebih besar punya saya. Nah, saya kan 0. Tanpa gula. Nah, terus kita turun sampai di Jenggolo. Saya masih minum Coca-Cola. Nah, minum Coca-Cola sama minum jelly apa itu? Cincau. Sedangkan kamu hanya air putih. Air mineral. Nah, di situ kan sudah beda. Kebutuhan badannya kita kan sudah beda. Padahal aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama. Jadi ya kalau misalnya Anda memang membutuhkan asupan gel, ya sebetulnya enggak masalah. Cuman kalau Anda tidak dalam kondisi race atau apa, eman-eman memang. Terus biasanya kebiasaan buruk, cerot, buangnya kemana? Jalan, ngurusun jalan. Udah gitu nanti kalau ada monkey, mungkin disosor ambil monkey nanti monkey-nya jadi ngejreng pisan. Kok disosor monkey? Kalau kita lempar ndak kelihatan kena orang di belakang kan bahaya. Itu mau dikantongi takut pliket.
Ya toh? Kayak sepedanya Iron Man beli Pol. Waduh itu. Jadi menjadi apa itu ya? Kalau gula udah lama itu jadi karamel. Apa? Karamel. Bener. Itu sudah kayak jadi handlebar itu yang three pieces itu seakan-akan sudah dilem jadi satu. Saya bingung mati kon. Ini gimana cara bongkarnya? Baut sudah lepas semua, enggak bergerak. Menarik loh guys, sebenarnya episode kali ini tentang gel ya, dan sudah nggak ada rahasia-rahasiaan, akhirnya sudah dibuka sendiri dunia profesional ya, konsumsi gel seberapa ya, Anda bisa dari situ Anda bisa mengestimasi sendiri ya Rick ya, 28 sachet gel dalam katakanlah misalnya 8 jam. Intensitas tinggi yang pasti satu kok Yakob, dia tidak akan ngejel sambil berenang dah. Buat apa Rick ya? Enggak kembung. Loh padahal air laut itu sakit mineral ya Rick ya. Iya, begitu mendarat kolaps. Over natrium. Ya. Kan belum pernah lihat toh kayak orang kejang gara-gara over kalium. Oh ya? Ada. Kok bisa sampai over kalium kan? Kalium itu kan asin. Iya. Iya. Dia itu over kalium jadi karena saking takutnya dia ambil intake mineral itu terlalu banyak. Sehingga akhirnya apa? Kejang malah. Iya. Karena kalium, natrium, kalium itu, natrium kebanyakan natrium, kebanyakan natrium itu bisa kejang. Saya ngeliat sendiri, kok tahu-tahu gini, apa larikan rumah sakit, cek darahnya semua over natriumnya. Nah natrium itu bisa menyebabkan hipertensi itu natrium. Kalau kalium defisit, badan kita itu kayak dikepui. Ya, kayak lunglai pol. Bukan lunglai, pegel semua, sakit semua. Iya. Karena itu, yang penting latihan. Iya. Intinya kan gini, bagaimana sih membuat badan kita ini power, energy efficient. Itu. Caranya gimana? Ya latihan. Ya. Promocom sudah 2 minggu lagi. Latihan endurance. Harusnya besok Saturday ini saya harus latihan ke promo ini. Nah MPB. Asik ya kalau misalnya perlu dicoba itu. Iya perlu dicoba. Tapi saya enggak ngikut. Saya ini paling benci nanjak. Iya. Oke guys, ya tanpa perlu lama-lama, ya akhirnya ketemu juga rahasia ini, ya. Jadi Anda tidak perlu untuk mengira-ngira. Nanti kita akan tanya rahasianya Iron Man Surabaya, itu berapa banyak gel yang dia habiskan. Iya, toh yang Cameron Wolf sudah beber, ayo beber-beberan aja. Nah, ini kan karena umur kamu muda. Ya guys ya, ini bukan beber-beberan rahasia menu latihan, tapi rahasia menu doping. Berapa asupan. Kalau saya kok Yakob, ikut event gitu, saya tak bawa tas ransel, isinya roti keju, gedang goreng, kompor mini, kopi saset, kopi. Iya, ojo lali kemahe pisan camping. Dah itu aja. Jalan-jalan enggak. Iya. Bayangkan 28 sachet gel itu kalau total itu sudah hampir 2 juta. Karena itu saya mikir kadang-kadang ya bergumam tuh ya merasa konyol juga. Kok kan gini. Zaman dulu. Zaman tahun 80-an, 70-an, bahkan mungkin awal-awal Tour de France. Di mana sepeda itu masih single gear, besi, beratnya enggak kira-kira. Terus kalau bawa ban cadangan tahu diapain? Disabuk di badan itu loh. Nah, kalau kok Yakob coba kalian lihat ya. Cari foto-fotonya Tour de France yang tahun 50-an. Ada. Ban itu dipeluntir, diransel di badan. Jadi mereka itu bajunya kayak X-Men semua. Itu ban itu ya? Itu ban itu. Ban cadangan.
Mompa dewek ya Rik ya. Mompa dewek. Ganti dewek ya. Enggak ada mobil yang bawa ban cadangan enggak ono. Lah iya. Ya dandanono dewek. Lu itu lo. Tahu? Kalau mereka refueling tengah jalan, minumnya apa? Apa? Bir. Iya, mampir di kafe. Iya. Lo enggak? Bir, minum bir betulan. Dulu enggak ono gel-gelan, mereka minumnya bir. Harusnya Tour de France kembali ke masa lalu ya. Ojo tegang-tegang ngono lho. Lah tegang-tegang to ya kita wis tahu pemenangi tadi Pogacar. Jadi boring banget. Kalau minumnya misalnya dikembalikan kayak zaman tahun 50-an minumnya bir apa macam-macam. Ya mungkin Pogacar bisa kalah gitu. Lucu. Pasti ono sing mendem. Sepedaan nggak gitu nanti mancal yang lainnya sudah ngos-ngosan dia ketawa ketawa sendiri mas mendem ya itulah itu retorika zaman dulu jadi ya kita ngelihat itu ya lucu karena apa zaman dulu gak ono gel-gelan ya gak masalah itu iya lah sekarang ono gel-gelan apa padha bingung gel-gelan kabeh iki opo-opoan itu ya sama toh dulu kita wes zaman sekolah dulu ya kita kemana-mana naik sepeda itu sudah seneng sekali ya toh iya sekarang selalu merasa kurang Rik sekarang ini kita ini biasa naik mobil naik sepeda motor, naik bis. Jadi kalau misalnya diajak pergi, ya kemana? Adanya di rumah itu cuma sepeda, mobil nggak ada dipakai sama anggota keluarga lain, sepeda motor dipakai anggota keluarga lain. Pasti jamnya, waduh gak iso aku, kono kendaraan. Iya loh. Lo padahal lo ono sepeda di depannya. Makanya. Saya pernah gitu, ngajak teman saya pergi. Ayo lu ke sini. Naik apa? Kono kendaraan gitu. Mobil gak ono. Kon nang kamu ke sini ndak bawa mobil. Sepeda motor ndak ono. Saya bilang, "Lah iku sepeda buat apa? Sepeda pancal." Mancal. Loh. Kamu tadi pagi mancal berapa jauh? 50 kilo. Lah, ini tak ajak ke sana berapa kilo? 6 kilo. Hah? Oh, mbal gedes. Jadi manja. Iya. Oke dah, tanpa perlu diperpanjangin lagi ya. Ya, syukuran pembahasan mengenai gel akhirnya kapan ya? Terbuka semua. Kapan ya Pertamina ngeluarin gel? Gel namanya Pertamax. Pertamax Turbo. Iya, Pertamax Turbo. Iya. Tapi ya ini gel turbo. Tapi ya ojo dioplos, Rik. Hah? Ojo sing dioplos. Pertalite Pertamax Turbo. Ya nanti tak oplos pakai pelet. Peletnya Iwa Lili. Gipit-gipit. Oke, guys. Terima kasih. Oke, kita harus berhenti sampai episode selanjutnya. Sampai ketemu.